Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Tony. Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, saya Tony Tamsir hadir lagi dan kali ini kita akan memasuki perbincangan kita bersama dengan salah satu penyanyi lagu Mandarin. Khususnya dia adalah salah satu seniman musik karena ia juga menciptakan musik, kemudian juga menulis lirik, dan yang paling penting adalah lagu orisinal Mandarin yang dihasilkan oleh karya anak bangsa. Para pendengar sekalian, tidak lain tidak bukan, dia adalah Qiu Liefeng ataupun juga Andy Qiu. Dengan album yang kali ini merupakan album yang ketiga yang baru saja dirilis pada tanggal 27 November 2020. Luar biasa, karena kenapa? Album yang satu ini dirilis oleh perusahaan musik di Taiwan. Para pendengar sekalian, mungkin saja teman-teman akan menganggap, wah, apakah ada penyanyi lagu Mandarin di Indonesia? Jawabannya ada, hanya saja yang mayoritas adalah penyanyi lagu Mandarin, lagu-lagu yang sudah sempat dinyanyikan oleh orang lain. Tetapi Andy Qiu sendiri adalah seorang penyanyi lagu Mandarin yang menyanyikan lagu-lagu yang merupakan hasil karyanya sendiri. Artinya adalah lagu orisinal. Para pendengar sekalian, berbincang-bincang dengan Andy Qiu, ternyata bahasa Mandarinnya luar biasa lancarnya. Dan ia tidak pernah mengecap pendidikan di sekolah, melainkan hanya belajar melalui laserdisc, kemudian juga mendengarkan siaran radio, kemudian juga mendengarkan mungkin saja CD dan lagu-lagu. Ia belajar Mandarin dari sana dan akhirnya menjadi salah seorang penyiar di salah satu radio di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Para pendengar sekalian, bagaimana jika kita langsung saja lanjut dengan perbincangan kita untuk sesi yang kedua bersama dengan Qiu Liefeng atau Andy Qiu. Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo, apa kabar semua? Saya Andy Qiu. Pantau terus RTI, Radio Taiwan Internasional. Dan ini boleh dikatakan pasarnya ini masih istilahnya butuh ruang ya, masih memiliki ruang untuk berkembang. Betul. Dan juga kita ketahui masyarakat Indonesia sendiri jumlah populasinya 270 juta. Sementara etnis Tionghoanya sendiri mungkin saja hanya berapa persen saja ya. Dan dari etnis Tionghoa sendiri juga tidak semuanya mendengarkan Mandarin. Angka resminya itu 1,2% sebenarnya. 1,2% ya, sangat sedikit sekali. Kalau data resminya, kalau realitasnya mungkin banyak yang percaya mungkin sekitar 4 atau 5% gitu. Dari total 270 juta penduduk Indonesia. Betul. Nah, betul. Dan yang bisa bahasa Mandarin pun kan sangat sedikit. Tony pasti juga tahu gitu ya. Iya, karena Tony sendiri waktu datang ke Taiwan itu masih belum bisa bahasa Mandarin. Tetapi Kak Andi ini luar biasa nih. Di Indonesia sudah menjadi seorang penyiar bahasa Mandarin. Belajar Mandarinnya di mana, Kak? Kalau saya sebenarnya bahasa Mandarin lebih banyak saya belajar sendiri karena suka ya. Dan juga pada saat dulu kan kita tahu bahwa di Indonesia ini ada larangan untuk menggunakan bahasa Mandarin, kemudian juga larangan untuk merayakan berbagai tradisi atau perayaan orang Tionghoa seperti itu ya. Tapi pada saat itu saya malah merasa kok saya sebagai orang Tionghoa tidak boleh berbahasa saya sendiri, sedangkan mungkin teman-teman saya suku Sunda, suku Jawa dan sebagainya boleh menjadi diri mereka sendiri, tetapi kenapa saya tidak boleh gitu. Jadi saya waktu itu juga sedikit bandel lah istilahnya ada rasa gitu. Tentangnya, ada sedikit menentang. Kamu melarang saya menjadi orang Tionghoa, tapi saya lebih ingin menjadi orang Tionghoa yang sebenarnya gitu. Dan juga memang waktu itu papa saya
bisa berbahasa Mandarin, walaupun di kampung halaman kami orang Tionghoa itu kebanyakan berbahasa Teochew gitu. Oke. Jadi lebih banyak saya belajar sendiri dari film, dari siaran radio. Kalau dulu siaran radio SW ya, pernah juga saya mendengarkan siaran radio SW dari Taiwan waktu itu, dari Taiwan, kemudian dari Singapura, dari Malaysia, siaran TV. Dan waktu dulu itu sempat booming kan yang namanya Laserdisc, film-film Hong Kong, atau kemudian ada VCD gitu. Nah, saya mulai belajar dari situ sebenarnya. Oke, jadi mulai belajar dari situ. Belajar dari jadi, ini ya. Belum pernah belajar secara resmi sebenarnya. Jadi agak malu juga kalau ngaku. Sebenarnya tidak ada satu istilahnya hal yang pasti ya. Artinya tidak serta-merta itu istilahnya kalau misalkan saja kita bisa mampu berbahasa Mandarin, lantas kita harus diwajibkan harus belajar terlebih dahulu. Kalau misalkan saja memang jalur yang ditempuh oleh Kak Andi sendiri melalui misalkan saja tadi mendengarkan radio, kemudian juga mendengarkan laserdisc dan lain sebagainya, juga mampu berbahasa Mandarin, kenapa tidak ya kan? Dan kembali lagi kita kepada musiknya Kak Andi ya di sini, karena Tony secara khusus mengundang Kak Andi ini di akhir tahun 2020 dan juga nanti akan kita dengarkan beberapa lagu yang dibawakan oleh Kak Andi sendiri.你心里还有没有一丝对爱的挽留？爱情到了尽头，痛苦要我忍受。你转身之后，已没有天长和地久。说过为你挡风遮雨。这一切你已不需，当你的选择没有了言语，你把我遗弃在无尽黑夜里，我为你淋一阵雨，一阵伤心的雨。分不清那是泪还是雨，眼睁睁看你离我远去，留下了一阵阵空虚。一个人淋雨是我的结局，为你淋一阵雨，一阵心痛的雨。和你的回忆，把我锁在寒冷风雨里，没有一丝丝的歉意。我为你独自淋着雨。当你的选择没有了言语，你把我遗弃在无尽黑夜里，我为你淋一阵雨，一阵伤心的雨，我分不清那是泪
要理由，多少热情多少泪才够，不愿意就这样断后。如果忍心放弃我走，我会求你别放开手，你却打在我的胸口，你的绝情让我颤抖。与你我愿变成蚂蚁，无忧无虑相惜相依，不管到哪都呵护你，沙漠里绿洲找给你。Love is gonna need some mystery， 爱上你我从不后悔， That's right， 我没有错，再不再爱你。林振宇，我心甘情愿为你，我为你淋一阵雨，一阵心痛的雨，雨水的护送和你的回忆，把我锁在寒冷风雨里，没有一丝丝的歉意，我为你独自淋着雨。Baik, para pendengar sekalian, itulah tadi lagu yang berjudul Indoor Heavy Rain atau dalam bahasa Mandarinnya Lin Zhenyu. Lin Zhenyu sendiri merupakan sebuah lagu yang dibawakan oleh Chu Liefeng atau Andy Chu yang memang dikhususkan bagi salah satu pencipta lagu orisinal Mandarin Indonesia, yaitu Bapak Lin Zhenyu. Dan di sini beliau mengatakan bahwa Andy Chu mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Bapak Lin Zhenyu. Nah, para pendengar sekalian, membahas mengenai masalah lagu Mandarin orisinal di Indonesia. Tadi lagu tersebut sengaja Tony putarkan hingga habis agar teman-teman sekalian bisa mengetahui bagaimana dan juga apa yang diberikan oleh Lin Zhenyu kepada Andy Chu sendiri, di mana inspirasi seseorang itu mungkin saja ya akan menentukan nasib masa depan, termasuk juga belantika musik Mandarin di Indonesia yang sebenarnya tidak ada kemajuan, dan ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi para musisi Mandarin di Indonesia. Bagaimana halnya dengan pemikiran Anda sendiri, para pendengar sekalian, para pecinta dari Radio Taiwan Internasional? Anda sendiri juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan Anda. Jangan sungkan-sungkan, silahkan layangkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan di sini Tony juga berharap agar Andy Chu sendiri semoga saja nanti di tahun 2021 bisa mendapatkan wawancara langsung dari Radio Taiwan Internasional untuk versi bahasa Mandarin, dan akan kita nantikan bersama. Para pendengar sekalian, tampaknya waktu sudah hampir tiba dan Tony harus mohon pamit terlebih dahulu. Dan tentu saja jangan lupa di pekan depan masih ada sesi yang ketiga. Sekali lagi, di akhir tahun 2020 Tony mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga saja di tahun yang baru ini kita semuanya bisa diberikan anugerah kesehatan dan juga karya yang luar biasa. Para pendengar sekalian, sampai jumpa di tahun depan. Bye-bye. Demikianlah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422, dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.